Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah Mekanika Fluida. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dan hukum-hukum dasar aliran fluida. Karena materinya cukup banyak, cukup panjang, maka kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Untuk saat ini adalah bagian 1A atau part 1A. Baik, yang pertama kita mulai dengan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu apa? Persamaan Bernoulli itu adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian ya dari suatu aliran yang ini valid ya atau berlaku untuk aliran yang steady dan fluidanya incompressible, jadi tidak mampat. Ya, dan juga kita mengabaikan gaya-gaya gesekan di dalam aliran itu. Ya, jadi ini secara skematis ya, persamaan Bernoulli itu valid di suatu aliran gitu yang dalam satu streamline, satu garis alir, dan tidak valid di lapis batas maupun di bagian yang ada vortexnya atau di belakang suatu bodi yang menghambat aliran. Nah, persamaan Bernoulli itu sebetulnya terbentuk dari persamaan Euler. Persamaan Euler itu didapatkan dari suatu analisis aliran menggunakan konsep kontrol volume gitu ya. Jadi ada suatu lintasan aliran ya digambarkan dengan S itu ya. Kemudian diambil suatu kontrol volume itu yang diarsir merah. Kontrol volume itu penampangnya, luas penampangnya adalah dA, panjangnya adalah ds, sehingga volumenya adalah dA kali ds. Di sisi masuk, ya, di sisi masuk kontrol volume itu tekanannya P, dan di sisi keluar itu tekanannya adalah P plus dP. Kemudian berat dari fluida yang di dalam kontrol volume itu dinyatakan dengan V ya. V itu adalah suatu vektor gaya berat yang arahnya ke bawah itu. Nah, kemudian dengan menggunakan prinsip hukum kedua Newton yaitu sigma Fs sama dengan M kali As, maka didapatkan persamaan-persamaan ini tidak usah saya sampaikan satu persatu, langsung ke ujungnya saja. Ini ya persamaan 539 ini. Inilah yang disebut dengan persamaan Euler ya, bentuknya masih persamaan diferensial. Nah, kalau persamaan 539 ini diintegralkan, maka akan didapatkan persamaan Bernoulli. Ini ya, kalau kita integralkan dengan asumsi alirannya itu adalah steady. Steady itu acak sehingga tidak ada perubahan variabel terhadap perubahan waktu. Maka hasil integrasinya adalah seperti ini. Integral dp per rho-nya itu belum bisa diselesaikan ya. Belum bisa diselesaikan. Tetapi kalau alirannya itu steady dan fluidanya incompressible, itu tidak mampu mampat sehingga rho-nya itu konstan. Rho itu massa jenis ya, atau densitas dari fluidanya. Kalau incompressible ya berarti cairan ini ya, maka kan kita dapatkan hasil integrasinya seperti ini ya, di persamaan 541 ini. Ya, sehingga persamaan Bernoulli itu bentuknya kalau hanya steady saja ya, steady saja, jadi alirannya bisa kompresibel, bisa incompressible, maka persamaannya adalah 540. Tapi kalau steady incompressible itu adalah 541. Yaitu persamaan Bernoulli. Nah, sedikit kita mengenal ya siapa Bernoulli dan Euler ini. Dua-duanya adalah orang Swiss ya.
orang Swiss ya, ilmuwan, ya matematikawan dan fisikawan yang hidup di abad 18. Di dua orang ini hidup di zaman yang hampir sama gitu ya, di abad 18. Baik, kalau persamaan Bernoulli itu dituliskan untuk menyatakan kondisi pada titik 1 dan titik 2 dalam suatu streamline, maka kita dapat menuliskan seperti ini ya, P1 per rho ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah GZ1 sama dengan P2 per rho ditambah V2 kuadrat dibagi 2 ditambah GZ2. Nah, kenapa rho-nya kok tidak rho 1, rho 2? Karena kalau fluidanya incompressible, maka rho 1 itu sama dengan rho 2 ya. Maka kita tuliskan rho saja. Ya, jadi jumlahan dari energi kinetik, energi potensial, dan energi aliran itu adalah konstan sepanjang garis alir ya, manakala kita mengabaikan gaya-gaya gesek. Ya, itu makna dari persamaan Bernoulli ya, yang dituliskan antara titik 1 dan titik 2 untuk aliran yang steady dan incompressible. Nah, sekarang kita kenali ya static pressure, dynamic pressure, dan stagnation pressure. Jadi kalau persamaan 541 tadi dikalikan dengan densitas atau rho ya, maka kita dapatkan bentuk lain ya, seperti ini. Tapi ini sama ini ya, persamaan 545 ini sama ini dengan persamaan 541, cuma dikalikan dengan densitas atau rho. Nah, kalau kita tuliskan semacam ini, maka masing-masing suku itu menunjukkan jenis-jenis tekanannya ya. P itu menunjukkan atau disebut dengan static pressure, kemudian rho V kuadrat per 2 itu disebut dengan dynamic pressure, dan rho GZ itu disebut dengan hydrostatic pressure ya. Nah, dua suku pertama P plus rho V kuadrat per 2 itu disebut dengan stagnation pressure. Nah, keseluruhannya itu disebut dengan total pressure. Ya. Nah, persamaan Bernoulli ini memiliki keterbatasan. Ya. Jadi persamaan Bernoulli itu memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama dia valid di aliran yang steady flow, alirannya ajek. Kemudian mengabaikan efek viskos. Kemudian no shaft work, artinya tidak ada kerja poros. Alirannya incompressible, kemudian mengabaikan heat transfer, dan aliran itu sepanjang streamline. Gitu ya. Oke, nah berikutnya ini kita lihat suatu contoh soal yang berkaitan dengan aplikasi dari persamaan Bernoulli. Ini contoh soalnya, air mengalir ya dari suatu selang ya, selang kebun gitu ya, di selang yang digunakan di kebun atau di halaman atau di taman gitu ya. Nah, seorang anak kecil ini menempatkan ujung jempolnya atau jari jempolnya itu di sisi keluar dari selang, yang menyebabkan aliran itu membentuk suatu jet gitu ya, atau semburan aliran. Nah, tekanan pada hose, pada selang itu, di ujung selang itu adalah 400 kilopascal. Nah, jika hose itu mengarah ke atas gitu ya, maka berapa ketinggian maksimum dari jet itu yang dapat dicapai. Ini gambarnya bisa dilihat ya di gambar sebelah kanan ini. Itu ada gambar ininya juga, gambar zoomnya ya, jempolnya anak kecil itu.
menekan saluran keluar dari selang. Baik, lalu dengan asumsi dan properties yang diperlukan seperti ini, maka kita menuliskan ya persamaan Bernoulli untuk titik 1 dan titik 2. Titik 1 itu adalah di ujung selang ya, di tempat jempolnya si anak kecil tadi. Kemudian titik 2 itu adalah pada puncaknya ya, pada puncaknya. Kita tulis lengkap, kemudian karena kita mengambil datumnya itu adalah di titik 1, maka Z1 itu nilainya 0 ya, kita coret ya Z1-nya. Kemudian Z2 juga kita coret ya, karena di puncak itu kecepatannya sama dengan 0 ya, di titik baliknya itu. Nah, sehingga angka-angka kita masukkan, maka kita dapatkan Z2 adalah 40,8 meter. Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin kalau kita lihat hasil ini ya, 40,8 meter ini tinggi sekali. Lalu mungkin timbul pertanyaan, loh, apa bisa itu mencapai segitu? Ya, dari hasil perhitungan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita kembali ke soalnya tadi, karena memang tekanan di selangnya itu tinggi sekali ya, sampai 400 kilopascal itu ya, hampir 4 atmosfer. Ya, sehingga ya sangat logis kalau ujung dari semburan air itu bisa mencapai 40,8 meter ya. Ini demikian kuliah kita hari ini atau pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Anda sudah belajar dengan tekun dan tuntut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.